Makanya Nabi Allah dengan amsi wal ummahum, Nabi itu ada yang utama orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu mereka. Alasan Vietnam. Jemaah wabila dia mengatakan bahwa laisa yata'assar ahlul jannah illa ala sa'idin maka bihi lagi perlu adalah terbiak tidak ada sesuatu yang lebih sekali kepada penghuni surga selain atas satu saat yang pernah mereka lalui dengan dulu yang tidak terkenakan untuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau berwanti-wanti bahwa ketika suatu kaum duduk bersama-sama akan tetapi dia berpikir kepada Allah yang dalamnya, maka mereka bakal merasakan kesesalan di hari kiamat nanti. Masalah kaum majlisan la yakun Allah bihi illa wa yakun adalah awsar yaumnya. Dari kemarin kita menggunakan waktu dan kegiatan positif dan aktivitas yang baik di dalam hubungan yang sesama. Kita dapat persaudaraan itu dengan niat yang baik serta tujuan yang bermanfaat. Ketika saudara menjadi kawan, meskipun sebenarnya di siang hari kalau dia akan ditanya mengenai perkawanan itu, sudahkah dia laksanakan atau mengkawakannya? Begitulah yang kita sedang Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah-jemaah rahimahullah kita marilah kita lakukan bersama kemanakah awal kita, untuk apakah awal kita, agar kita kemanakan sifat mulia ini, apa yang kita kerjakan antara maghrib dan isya setiap harinya, bagaimanakah kapan sifat pengajian dengan pemahaman, dan bagaimana pula pasar-pasar dan warung-warung, mall, pabrik, serta kantor-kantor. Benarkah agar guru mengatakan tempat-tempat itu telah menjadi aset melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya? Jemaah ingatlah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia sendiri kepada Allah di setiap waktunya. Dulu kaum muslimin tak pernah Allah itu berpikir di mana saja siang dan malam agar kami ini mahasiswa dari yang muda maupun yang tua sudah banyak mengagak-agak kepada diri. Mereka malas dengan Allah dan lebih suka membicarakan yang lainnya. Bahkan ketika dalam masjid sekalipun mereka menganggap membaca Al-Quran tidak lebih nikmat daripada bisa Allah. Jika kita pernah menyaksikan mereka bicara satu orang di dalam Allah itu, bahkan tersegan mereka melakukan Al-Quran yang sedang dibacanya hanya bisa ngobrol bersama rekan-rekan mereka. Di lain waktu di masjid mereka berbahan atau lokasi sambil iman mereka buka HP, scroll saksinya apa saja. Saya tidak menyaksikan kenapa sekarang dulu raja Al-Quran dan kemudian membacanya pada satu atau dua ayat misalnya. Benarkah di Al-Quran menjadi bagi umatnya? Dan lagi di masjid terkadang tidak bisa Al-Quran, kalau ada itu berusaha rusuh, kotor dan juga tak bersambul sehingga menjadi tidak lain. Sungguh telah ketika kaum muslimin merasai ajaran Islam yang lebih asing dari mulutnya. Kita ingat betapa di antara orang tua kita dulu mengajarkan hal yang sederhana, salah dalam tidur membaca Ikhlas atau 17 kali atau 21 kali sebelum tidur, membangunkan kita saat waktu subuh tiba, yang bahkan ada di antara mereka menyerahkan air bila kita tak mau. Dulu ia setiap rumah dulu khususnya di kampung-kampung diwakili dengan suara orang yang sedang membaca dan mengajar Quran antara maghrib dan isya. Rumah Pak Kiai atau Ustaz ramai dengan anak-anak yang belajar ngaji itu tak terkenal dalam Quran dan masih banyak yang lain. Coba kita lihat dan berbeda bagaimana sekarang. Bahkan itu mahasiswa sekarang sedang menjawab masjid taklim atau pengajian. Sebelum masjid pengajian yang ada di suatu tempat
seperti masjid, surat al-musalah dari rumah kita, pesertanya selalu banyak. Orang-orang yang datang di kumpulan-kumpulan yang asing-asing, orang baik. Masyaallah muslimin jamaah kita ada dan asal bagi orang yang menyukiru bahwa ini bahwa itu. Kami mengatakan manusia yang paling besar bersama yang kelak adalah mereka yang punya kesempatan untuk mengaji agar tetapi mereka sia-sia kesempatan itu. Masa berlalu yang masuk sahabat, masa tabi'in dan tabi'in, masa kita pikir baca Quran dan ilmu agama menjadi kebiasaan baik ketika makan, minum, tidur dan segala aktivitas. Ibadah Allah, Nabi bersabda, An-Nabi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jaa Islam qariba wa sayyi'u qariba." Wa fi riwayat, "Jaa Islam qariba wa sayyi'u kama bada qariba." Satu baru qurba, rawahu Muslim. Yang artinya Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Atau terjemahnya Islam datang secara perlahan dan Islam akan pergi secara perlahan pula. Hadis ini mengatakan bahwa ada Islam meskipun sudah mendunia akan kembali menghadapi tantangan dan menjadi asing di tengah masyarakat yang mungkin telah jauh dari asal tersebut. Ini merujuk pada awal Islam dari Rasulullah SAW, di mana ada Islam yang asing dan bertentangan dengan tradisi jahiliyah yang berlaku saat itu. Dan Islam akan kembali dalam keadaan asing, di mana ini mengisyaratkan bahwa di masa depan Islam akan kembali mengalami situasi di mana ajaran-ajarannya dianggap asing atau tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat bahkan oleh sebagian manusia sendiri. Pada akhirnya Tuhan berdoa maka berdoa dari orang-orang yang membuat asing dirinya. Hadis ini menegaskan bahwa orang-orang yang telah teguh dalam agama Islam dan mau berubah dengan masyarakat yang telah menjauh dari agama Islam akan mereka berbaikan dan berkeutamaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, bimbinglah kami pada kebaikan, tambahkanlah rahmat-Mu untuk kami, sirahkan anugerah-Mu kepada kami, jauhkanlah zahir dan batin kami, serta niat dan tujuan kami, sirahkan kesulitan dari kaum muslimin dengan kasih sayang-Mu, wahai yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asrinal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha